proses kelas kita. Oke, kakak lanjutin ya untuk materi selanjutnya. Materi kali ini yaitu barisan dan deret. Jadi di sini barisan adalah suku pada baris tersebut, sementara deret adalah jumlah suku pada setiap baris. Jadi misalkan suku A, suku B, suku C, suku D, dan seterusnya dijumlahkan. Nah, itu deret. Nah, dalam barisan dan deret ada dua tipe jenis, ya, dua tipe atau jenis dari barisan dan deret. Nah, apa aja tuh, Kak? Jenisnya terbagi menjadi dua, ya. Menjadi dua, ya, yaitu yang pertama adalah barisan aritmatika, ya, barisan aritmatika. Yang kedua adalah barisan atau deret juga boleh, bedanya cuma di jumlah aja, yang satu enggak. Barisan geometri. Itu. Jadi apa sih bedanya barisan aritmatika dan geometri? Ada cirinya. Jadi ada cirinya. Jadi kamu sebelum ngerjain soal pastikan dulu kamu tahu ini deret apa, geometri atau aritmatika, ya. Nah, untuk barisan aritmatika ada cirinya, ya. Cirinya yang pertama, satu, selisih atau bedanya itu selalu sama, ya, selalu sama. Nah, yang kedua, ya, selain selisihnya atau bedanya sama, dipastikan juga, sebentar ya, ini istri Kak Hendrik nyanyinya kekencengan. Kedengeran nggak? Iya, Kak. Iya, dengar ya. Mau jadi artis kayaknya. Udah. Ya, lanjut ya. Bikin nggak konsentrasi nih, guys. Lanjut yang kedua, selain selisih atau bedanya sama, juga harus diketahui, ya, dia punya selisih atau bedanya, gitu ya. Yang kedua, dia memiliki cirinya adalah suku pertama, ya, ditandakan dengan huruf A, gitu ya. Suku pertama atau U1 dinyatakan dengan A. Itu cirinya. Oke, selisih atau bedanya sama. Yang kedua ada suku pertama A. Jadi wajib dicari dulu. Nah, kalau geometri apakah cirinya? Cirinya juga ada nih. Cirinya yang pertama, kalau dia aritmatika selisih atau bedanya sama, kalau geometri rasio atau perbandingan yang sama. Ya, perbandingannya sama. Nilainya sama. Yang kedua, juga memenuhi syarat yang sama seperti aritmatika, dia memiliki suku pertama yang disimbolkannya dengan huruf A juga. Jadi sama ya, gitu. Yang menyamakan antara barisan aritmatika dan geometri ada A-nya. Tapi A-nya akan berbeda angkanya ya, antara yang geometri dengan yang aritmatika tergantung dari soal. Seperti itu. Nah, yang ngebedain antara aritmatika dan geometri, kata kuncinya adalah di poin nomor 1. Nah, ini yang ngebedain. Ya. Dia berbeda. Kalau aritmatika, selisih. Kalau geometri, dia rasio atau perbandingannya sama. Jadi harus dipahami benar-benar. Contoh. Kakak ambil contoh di sini. Ya. Misalkan kakak punya angka sembarang aja ya. 4, terus 5, 6, 7, 8.
Kita lihat bagaimana cara menentukan deret itu atau barisan tersebut aritmatika atau geometri. Kita lihat dari mengurangkan selisihnya. Selisih itu adalah U setelah dikurang U sebelum. Jadi contohnya seperti ini. 5 dikurang 4, berapa? 1. 6 dikurang 5, berapa? 1. 7 dikurang 6, 1. 8 dikurang 7, 1. Semuanya sama. Nah, jika bedanya sama, so pasti ini adalah aritmatika. Ya. Ini adalah aritmatika kalau bedanya sama, ya. Kalau bedanya berbeda, curiga itu bukan aritmatika, bisa jadi geometri. Jadi kamu ketika ada beberapa angka, ada barisan angka, cek dulu selisihnya, cek dahulu selisihnya. Kalau selisihnya sama, oke, aritmatika, checklist. Kalau bedanya berbeda, poin kedua, dia geometri. Kita coba rasionya apakah sama atau berbeda. Contoh yang kedua, misalkan kakak punya angkanya seperti ini. 1, terus 4. Jangan 1 ya, kita ambil angka dari, misalkan, kakak ambil angkanya dari angka 2 dulu. Ya. Bentar. Nah, ini 1, 1. Oke. Kakak ambil angka di sini misalkan 2, 4, 8, 16, 32. Kita lihat selisihnya. Ada pola barisan seperti ini. Kita lihat. 4 ke 2. Ke bawahin lagi kali ya. 4 ke 2 berapa? 2. 8 ke 4 berapa? 8 dikurang 4. 4. 16 ke 8 berapa? 8. 32 dikurang 16. Selisihnya berapa? 16. Lah, nggak sama, Kak. Bedanya tidak sama. Tuh, tidak sama. Ya, B-nya tidak sama. Kalau B-nya tidak sama, curiganya bukan ke aritmatika, tapi ke geometri. Ya, tapi ke geometri. Itu yang harus Z sama Kailila pelajari dulu. Ini tuh deret apa nih? Angka sebanyak ini, barisan ini, geometri atau aritmatika? Pastikan dulu B-nya sama atau tidak. Kalau B-nya berbeda, curiga geometri. Curiga itu artinya bisa jadi geometri. Oke? Ada lagi contoh bentuk pola lain selain angka yang ini. Misalkan contoh 1, 3, 6, 10. Dan seterusnya gitu ya. Kira-kira ini deret apa? Kita lihat polanya. Ya. Kalau ini kalau diterusin juga nggak akan sama ya. Mau diterusin juga nggak sama nih. 4, ini berapa? 4 ke 2, 4 dikurang 2, 2. Ini dikurang, ini 4. Tuh nggak sama juga kan? 16 ke 8, 8. Nggak sama kan? Belum sama juga kan? Tuh, tidak sama. Mau sampai ke bawah juga belum sama. Berarti ini udah pasti geometri. Berbeda dengan yang ini. Yang ketiga. Contoh yang ketiga ini kan contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. 3 dikurang 1. 2. 6 dikurang 3. 3. 10 dikurang 6. 4. Oke. Kak, belum sama. Geometri gitu, Kak. Curiga boleh, tapi kita pastikan lagi. Kita pastikan lagi. Karena untuk membuktikan itu dia geometri, pastikan udah 2 kali pengurangan. Kalau lebih dari 2, udah pasti geometri. Kalau masih 2 bisa dikurangkan, ketemu angka yang sama, jenisnya masih aritmatika. Kita turunin lagi. 3 dikurang 2 berapa? 1. 4 dikurang 3,
1 ketemu loh. B-nya sama. Setuju? B-nya sama. Kalau B-nya sama, dia bilangnya tadi kata Kak Hendrik aritmatika, Kak. Aritmatika. Yes, aritmatika, tapi ini ada jenis yang berbeda. Namanya aritmatika bertingkat. Ya. Jadi perlu 2 tingkat untuk menemukan beda yang sama. Ya, dengan beda yang sama kita sebut dia aritmatika. Cuman ada yang 1 step ketemu langsung beda, ketemu bedanya sama gitu ya. Ada yang 2 tingkat baru ketemu bedanya sama. Kalau dia sampai 2 tingkat sampai turun ke bawah nggak ada yang sama, geometri pastinya. Ya. Seperti contoh yang nomor 4 Kakak tegaskan lagi untuk yang geometri. Contohnya seperti ini. 3 terus 9 27 81. Nah, ini contohnya ini aritmatika atau geometri. Mungkin Z sama Kak Gila udah semakin jago nih. Kita kurangi nih. Di sini 6. Sini berapa? 27 dikurang 9? Boleh bantu Kakak untuk menghitung? Biar kita kerja sama namanya. 18. 18. 81 dikurang 27. 54. Berapa? 64. Betul ya? 54. Oh, sorry. Thank you, Z. Karena Z yang hitung. Kak Lila boleh juga nanti dikolaborasiin ya. Ini berarti 54. Nah, perhatikan. Di sini jelas sih, kayak Lila belum sama. Bedanya belum sama. Maka Kak Hendrik bilang curiga geometri boleh, tapi kita turunin sekali lagi. Memastikan. Turunin sekali lagi. 18 dikurang 6. 6. 9. 12. 12. Oke. 54 dikurang 18. 42. Benar, 42 ya. Oke. 12 apakah sama dengan 42? Bentar. Hah. 54 kurang 18. 36. 36. Ayo, yang mana yang benar? Yang Z. Ya, oke. Thank you, Kak Lila, konfirmasinya. Ini 36. 12 sama 36 berbeda. Jadi, kita bilang bukan aritmatika, tapi geometri. Jadi, kita how to distinguish between arithmetica and geometry, we solve them, gitu ya. Kita udah memecahkan itu. Jadi harus tahu dulu nih barisan apa, gitu ya. Setelah itu apa yang harus dilakukan, Kak? Setelah udah bisa menentukan. Nah, sekarang adalah tenang aja, nanti filenya Kakak akan berikan juga. Jadi kalau ketinggalan mencatat nggak apa-apa, yang penting kalian paham dulu. Dan ini catatannya nggak Kakak hapus, jadi Kakak cuma scroll down aja. Jadi Kakak menggunakan fasilitas Classin, whiteboard-nya sangat bagus dibanding whiteboard Zoom, to be honest gitu ya. Jadi Kakak coba rangkum aja, nanti kalau kalian mau videonya, kalau videonya nanti akan Kakak upload di YouTube di setiap Sabtu atau Minggu, durasinya sekitar 2 jam. Jadi selama kita les, Kakak akan rekam. Terus untuk catatannya nanti akan Kakak share di grup seperti Jumat kemarin, gitu ya. Nah, untuk lanjutannya yaitu jadi jangan takut untuk ketinggalan catatan, masih ada catatannya selama kalian bergabung di grup WhatsApp. Selanjutnya setelah udah bisa menentukan, apalagi yaitu adalah tahu rumusannya, ya. Jadi ada formulasi, ya, formulasi yang harus kalian ingat, ya, formulasi barisan dan deret. Dan kalian juga harus kenal dengan simbol-simbolnya dan apa arti simbol tersebut, keterangannya kita sebut gitu ya, keterangannya. Jadi yang pertama contoh, tadi kita udah jelaskan yang namanya aritmatika. Kakak udah jelaskan tuh yang aritmatika tuh
Kayak seperti apa sih barisan dan deretnya. Nah, aritmatika ini ada beberapa hal yang ditanyakan dalam setiap soal. Yang pertama adalah suku. Suku ke N. Entah berapa yang ditanya dalam soal. Di mana nanti N-nya ditanyakan dalam soal. Biasanya seperti itu sebelum dimodifikasi. Ya. Juga bisa ditanyakan adalah jumlahnya. Selain barisan, juga bisa deretnya yang ditanya. Jumlah suku ke N. Nah, sukunya jumlah itu artinya ditambahkan. Kalau ini menyatakan baris, yang ini jumlah suku ke N, artinya deretnya ditambahkan. Nah, kalau yang ditanya suku ke N, simbolnya apakah UN? Setiap suku disimbolkannya U. U-nya dalam bahasa Inggris disebut unit. Ya, unit keberapa gitu. Rumusan formulasinya apakah A ditambah buka kurung N-1 dikali B. Nah, ini rumusannya. Tadi A-nya mungkin Kailila Mazi udah tahu tadi A-nya apa? Kalau masih ingat, mungkin masih ingat kah? Apa itu A? A sebagai suku pertama. Suku pertama berarti suku yang disebutkan pertama kali atau angka yang disebutkan pertama kali atau yang ditulis di dalam soal. Ya, atau U1. Jadi selalu ada hubungannya sepanjang barisan itu dengan suku pertamanya. Ya. Suku pertama menjadi patokan. Wah, apa tuh patokan? Jadi kayak sesuatu yang menjadi utama karena berada di paling pertama karena suku-suku selanjutnya ada hubungannya dengan suku yang pertama tersebut gitu ya. Sementara N-nya adalah suku yang ditanya di dalam soal. Suku keberapa nih gitu. Atau bisa juga nanti ada di dalam soal mungkin yang ditanya nanti bisa A atau B tergantung dari modifikasi soalnya. Lalu B-nya tadi apa? B-nya udah kakak jelaskan tadi beda atau selisih. Atau selisih, di mana beda atau selisih ini bisa didapatkan dari UN plus 1 dikurang UN-nya. Nah, jadi misalkan contoh, kakak mau nyari bedanya nih. Bedanya dari angka misalkan 2, 4, 6, dan seterusnya gitu. Maka kakak akan ngurangin U2 dikurang U1. Kok U2 dikurang 1 kan N-nya kan 2 nih. Ya. 2 ditambah 1 UN oh sorry. Harusnya ini bukan rumusannya untuk yang beda, bukan UN plus 1 tapi gini. Rumusannya untuk mencari B-nya itu adalah UN, U yang ditanya dikurang UN min 1. Nah, maksudnya apa? Contoh, kita mau nyari beda nih ya. 4, 6, 8. Anggap ini U1, yang ini U2, yang ini U3. Berarti kalau kakak mau nyari bedanya, kakak ambil angka U2 dulu nih. Maka angka sebelumnya U berapa? U1. Jadi di sini nanti untuk mencari bedanya ya U2, N-nya kan 2 kan? Dikurang 2 dikurang 1, berarti U1. Jadi selalu U yang setelah sama sebelum. Atau U yang ditanya dikurang dengan yang sebelumnya. Begitu ya. B-nya berarti 6 dikurang 4, nilainya 2. Seperti itu contohnya. Jadi B-nya bisa kita tentukan. Habis ini cukup dipahami? Ini yang untuk yang general dulu. Nanti ada yang bertingkat. Beda lagi. Nah, untuk jumlah suku ke N. Simbolnya kalau jumlah, bahasa Inggrisnya sum. Sum itu berarti disimbolkan dengan huruf S. Jumlah. Penjumlahan. SN disingkatnya dengan SN. Apa rumusannya Kak untuk SN? Ketika kamu udah dapat UN-nya, maka untuk mencari SN-nya sangat mudah, tinggal rumusannya
N-nya dibagi 2, buka kurung, ya, A ditambah UN-nya. Ya, seperti ini. A ditambah UN-nya. Ya. Jadi UN yang ditanya, misalkan jumlah suku ke-5, ya tinggal dimasukin aja tuh ke dalam rumus tersebut. Ya, kamu udah bisa mencari UN-nya, terus tinggal kamu substitusikan ke dalam angka tersebut. Ada beberapa rumusan yang memang dijabarkan, tapi itu malah membuat kalian jadi nanti bingung gitu ya. Tapi kakak ambil rumusan yang mudah aja. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sih sama Kak Lila? Kalau tidak ada, boleh dicatat terlebih dahulu. Ini karena yang penting, the core of our lesson today, karena harus ada formulasi, bukan hanya membedakan, tapi juga harus bisa solving sampai determine the result, gitu kan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau ketemu di Google atau di mana, atau misalkan nanti Bu Isti ngajarin suku ke N untuk aritmatika rumusan yang panjang, ya, kamu absorb aja dulu, kamu you take it dulu, ambil dulu, nanti kakak akan jelaskan. Karena rumusan ini bisa diperpanjang berdasarkan variabel-variabel yang tadi kakak jelaskan. Tapi ini sebenarnya rumusan singkat yang nanti bisa diperpanjangin lagi jenis rumusannya. Ya, tapi kakak hari ini tidak mau mempersulit kalian. Kakak akan membuat pembelajaran ini akan menarik untuk Zizam dan Kailila. Gitu ya. Ketika kalian Ziz sama Kailila udah mencatat, coba dengan latihan. Sambil Ziz sama Kailila mencatat, kakak tuliskan dulu pertanyaannya. Untuk Ziz sama Kailila tidak ada yang mau ditanyakan kembali setelah mencatat formulasinya. Oke, silakan dikerjakan. Dicatat terlebih dahulu. Kak, berarti itu kan formulanya B sama dengan UN min 1 itu kan. N-nya itu berarti setiap soal beda gitu kan, udah di Dikasih tahu. ya. Di dalam soal kayak misalkan ada angka 1, 3, 6, 10. Tentukan suku ke-5 atau suku ke-10. Berarti N-nya 10. Gitu. Okay. Tapi sometimes bisa jadi N-nya diketahui, Z sama Kailila suruh nyari suku pertama. Bisa. Atau misalkan mau suruh nyari bedanya. Bisa kan. Kakak bilang modifikasi soal kan bebas kan. Penggunaan aljabar aja untuk solvingnya. Gitu. Nggak berarti semuanya nanti soal-soalnya hanya SN, UN. Enggak, bisa jadi nanti yang ditanya A, yang ditanya B. Begitu. Bisa apa saja. Is that clear? Z sama Kailila? Oke, thank you. Sekarang exercise-nya kebetulan sudah ada di folder pink kalian, warna merah mudanya, ya, di soal nomor 4. Ya, di folder, exercise folder, ya, nomor 4. Katanya diketahui, nggak tahu itu barisan apa, nanti boleh decided sendiri, ya. Soal nomor 4 diketahui barisan bilangan. Jadi kalau barisan itu tidak ditambah, jadi ya cuma disebutkan aja, ya, suku-sukunya. Ada 3, terus ada 8, ada 13, terus ada 18, ada 23, dan seterusnya. Ini di folder kalian ya, jadi nanti Kailila masih boleh link ke file yang kakak kasih. Seperti itu. Nah, yang ditanya adalah suku
ke 32 adalah titik. Nah, kalau pakai cara manual, ya, maka kamu cari dulu bedanya, tambahin lagi, 32, ya. 32 banyak banget, nanti kamu capek nulisnya juga, mendingan kamu menggunakan formulasi. Begitu kan? Yang pertama dilakukan, tentukan dulu ini deret apa, gitu kan? Kita lihat dulu, kita patokannya ke aritmatika dulu. Kalau aritmatika udah cocok, oke, kita lanjutin pakai formulasinya. Kalau nggak cocok, berarti geometrik. Gitu ya, kita coba dulu ya dengan aritmatika. Kita kurangin 8 suku sebelumnya, suku setelahnya dengan suku sebelumnya. 8 dikurang 3, poinnya 5. Ya. 13 dikurang 8 adalah 5. Betul? 18 dikurang 3, poinnya juga 5. Wah, ini udah cocok. Kalau kakak terusin, sama saja. 5 juga. Jadi totally B-nya sama. Kalau B-nya sama, so pasti ini adalah aritmatika. Jadi ya, pas banget dengan apa yang kita pelajari di atas. Kenapa kakak pas banget? Ya karena kakak sudah membuatnya, gitu ya, seminimalis mungkin gitu ya. Nah, kalau B-nya udah ada, pasti yang dibutuhkan ada A-nya. A-nya berapa? Boleh di-guessing sama Z sama Kaidila, A-nya berapa? 3. Kenapa 3, Z? Karena itu suku pertama. Yes, U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya, sampai U32. Ya. Artinya, A-nya, Z udah dapat, Kailila udah tahu, ya, dan bisa mengerjakannya, A-nya 3. B-nya udah ada. Apalagi yang kurang untuk menemukan U32? N-nya, betul? Yang kakak tadi bilang sama Z sama Kailila, udah ada di soal. N-nya 32. So, pasti tinggal substitusi angka-angka dalam formulasi tersebut. Dan 32 dapetnya dari mana, Kak? dari soal. Suku ke-32. Oh ya. Jadi, pasti Saya masih agak pusing. nggak apa-apa. Tapi bukannya ketika Kaila bilang, oh, itu udah meningkatkan 200 kali lipat ingatannya. Ya, silakan dikerjakan. Sebenarnya pembelajaran di kelas 9 short banget ya. Pendek banget. Jadi pembelajarannya nggak banyak. Yang paling banyak salah satunya barisan dan deret. Kalau kamu udah dapat basic sampai aritmatika bertingkat aja, wah lumayan tuh satu minggu kamu dapat di sekolah. Sama Kak Hendrik cuma 2 jam. Substitusi nilainya ke dalam rumusan aritmatika untuk UN-nya. Jangan ke SN ya, kita masih yang ditanya adalah suku ke-32. B-nya pakai yang 170 bukan, Kak? B-nya pakai yang 5. Jangan Pak. B-nya 555, enggak jangan gitu ya. B-nya Suku ke-32 170 bukan? Enggak ada Kelila. Jawabannya kan 465, 168, 158, 153. Coba dicek lagi. Cek lagi hitungannya. Ingat, dikali dulu, bracket dikerjakan, dikali baru ditambah. Ya, hati-hati dengan BODMAS-nya. Hati-hati dengan 58. ya tuh Zia dapat tuh. Dicek lagi BODMAS-nya kayak salahnya di mana tuh? U32. Saya tambah dulu baru. Nah, itu nggak cuma kayak Lila, murid Kak Hendrik juga dulu. Bukan berarti kayak Lila, aduh Kak, kok aku salah sih? Enggak, kayak Lila banyak yang salah juga. Tapi setelah ini, kayak Lila jadi lebih paham lagi karena belajar itu bukan selamanya dari kebenaran, bisa dari kesalahan. Gitu ya. Jadi, kerjakan dulu yang di bracket, baru dikali, gitu ya. Habis itu baru ditambah. Tambahnya terakhir. 3 ditambah
31 kali 5. 31 kali 5 berapa? 31 kali 5. Boleh diinfokan? Z? Ini bracket dulu. 155. 155 ditambahin, maka U32-nya nilainya adalah 158. That's it. Clear? Gimana Kak Lila, Z? Kalau saya mau nyatet dulu ya. Boleh, boleh. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk kakak lebih make sure lagi, supaya kakak lebih reinforce lagi sama kalian terkait dengan penjelasannya? Hati-hati BODMAS juga kakak bilang berkali-kali, kita udah dapet formulasinya, sudah tahu menentukan deret apa. Endingnya salah menentukan BODMAS, 98% kamu udah mau benar, 2%-nya harus lebih teliti. Karena kuncinya di akhir itu ketelitian. Itu yang paling penting. Nanti berjalannya waktu pasti jadi luar biasa. Pelan-pelan aja. Kalau belum bisa pelan-pelan, tapi jangan kelamaan. Ya. Nah, ketika udah dapat suku ke N-nya, maka kakak juga bisa bilang sama Z sama Kaila, coba dong tentuin deret bilangan tersebut. Ya, deret bilangan tersebut sampai suku ke 32. Jadi dijumlahkan tuh 3 tambah 8 tambah 13 tambah 18 tambah 23 sampai 158. Kalau dijumlahin tuh berapa? Pusing-pusing deh kalau manual. Pakai rumus. Jadi yang ditanya adalah suku ke 32, jumlah suku ke 32. Ya. Yuk, silakan boleh Kaila atau Z lanjutkan mencari jawabannya. Sudah dapatkah? Coba dicoba ya, Nak. Ingat kalau bracket, bracket dulu yang dikerjain, habis bracket baru bisa dikali atau dibagi, terus tambah dan kurang. Ini tadi nyari yang SN-nya itu. Yes, exactly. Karena yang ditanya adalah deret. Kalau deret itu berarti di jumlah, deret itu berarti di jumlah. Jumlah. Kalau S, jumlah. Kalau N, UN, unit berarti suku. Suku yang diminta pada barisan tersebut. Sambil kakak minum dulu ya. Silakan dilanjutkan. Kak Hendrik, saya jawabannya 402,5. 400. Wah, kok koma ya, Nak? 5. N-nya bukan 5, kayak Lila kan kalau 5 itu B. Oh. N-nya berapa, Nak? Saya hasilnya 2. saya hasilnya 2576. Kalau udah angka-angka segitu, cocok lah ya. Kayak Lila berapa? Sama? Bagus, thank you. Ya, nilainya adalah 2000 sekian tadi ya. Masukin angkanya 32 dibagi 2 ya, buka kurung 3 ditambah 158. Nah, langsung disubstitusi. Clear di situ ya, Zizi sama Kelila. Oke, good. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Jadi harus bisa menentukan mana yang U, mana yang S, mana yang A, mana yang N, mana yang B. Seperti itu. Oke, kakak lanjutkan ya. Kelila, apakah sudah siap? Oke, kita lanjutkan ke menentukan deretan yang memang kita nggak tahu nih. Tadi kan bisa jadi ini aritmatika, bisa jadi ini geometri nih. Masih bimbang. Nah, masih perlu dicurigain, kita lihat dulu. Contohnya seperti ini. Oke. Contohnya seperti ini. Diketahui ya, barisan nilai atau barisan bilangan 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Kita nggak tahu nih kalau kita belum menentukan B-nya atau bedanya. Gitu kan ya? Kita cari dulu bedanya. 3 dikurang 1 berapa? 2. 2, terus 6 dikurang 3, 3 tadi ya. 10 dikurang 6, 4. Belum ketemu bedanya. Sekali lagi, kata kakak, kalau aritmatika, pastikan 2 kali tahapan supaya biar ketahuan itu dia bertingkat atau geometri. Kurangin lagi. 3 dikurang 1, 3 dikurang 2, 1. 4 dikurang 3, 1. Cocok. Nah, ini ketemu. Bedanya sama. B-nya 1. Nah, ini termasuk jenis apa, Kak? Ya, jenis aritmatika bertingkat. Jadi ini termasuk kategori aritmatika bertingkat yang tadi kita sudah melakukan untuk menentukan apakah dia aritmatika atau geometri. Nah, yang perlu diketahui lagi, untuk pola ini, dia membentuk pola tersendiri dibanding dengan aritmatika secara umumnya. Jadi membentuk pola yang berbeda. Polanya memang ada ciri khusus, jadi khusus di bertingkat ini aja. Gitu. Yang pertama, polanya adalah ambil bagian sisi kiri. Semuanya sisi kiri yang ini nilainya penting. Jadi yang paling sisi kirinya, semua angkanya itu penting, karena itu akan membentuk pola. Seperti angka 1 di paling bawah, ini polanya adalah 2A. Jadi 2A itu nilainya 1. Ini pola yang memang muncul begitu ya, Zi. Jadi kalau ditanya, kenapa 2A, Kak? Kenapa nggak angka yang lain? Ahli matematika sudah menentukan, kalau ketemu aritmatika bertingkat, ya, pola yang paling pojok kiri, ya, starting dari 2A. Kalau tahu dari mana atau kenapa bisa begitu, itu solvingnya nanti ke saat kuliah. Atau nanti saat kamu SMA tingkat atas mungkin. Menentukan kenapa itu nilainya 2A. Kenapa nggak angka yang lain. Atau A gitu misalkan. Jadi kalau Z sampai kayak Lila saat ini, cukup using aja. Cukup menggunakan. Berasal dari mana, nanti ada waktunya untuk membuktikannya. Gitu ya. Jadi polanya 2A sama dengan 1. Jadi pola yang sebelah kiri, angka yang sebelah kiri itu penting semuanya. Kalau di bertingkat, ya. Sebelah kiri itu penting. Ya, kalau anggapannya tangga, ya, bagian kirinya, ya, itu harus ada pinggirannya. Pinggiran itu artinya ada tiang-tiangnya. Ya, kalau yang kanan ada tembok lah misalkan. Gitu. Jadi pentingnya seperti itu. Ya, jadi 2A nilainya 1. Terus pola selanjutnya apakah 3A plus B sama dengan angka tersebut. Angka ini bisa berbeda-beda, Zikirlah. Angkanya tidak 121 ya. Angkanya bisa berbeda-beda tergantung soal. Ya, bisa angka apa aja dari 1 sampai 9. Ya. Lalu yang paling atas itu adalah A plus B plus C sama dengan angka tersebut. Angka yang berada di sebelah kirinya. Gitu ya. Sebelah kiri dari barisan tersebut. Oke? Nah,
Yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus mencocokkan angka tersebut ya untuk mendapatkan variabel-variabel yang diminta. Karena untuk mencari UN pada aritmatika bertingkat, rumusannya seperti ini. A dikali N pangkat 2 ditambah BN ditambah C. Ini namanya rumusan untuk menentukan aritmatika bertingkat. AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Dikali dulu, baru ditambah. Dikali dulu, baru ditambah. Dipangkatin 2 dulu, baru dikali. Jadi jangan sampai salah tuh di situ. Ya, walaupun rumusannya udah benar, masukinnya udah benar, tapi kalau mana yang didahulukan, belum subtle atau belum kuat, bakalan ini nanti finishingnya miss number aja di situ, ya. Berarti yang kita butuhkan apakah untuk memasukkan memasukkan variabel angka dari rumusan tersebut? Yang pertama ada variabel A, kita harus cari dulu. Variabel B kita cari juga, dan variabel C kita juga cari. Sementara N udah dikasih tahu. Jadi misalkan contoh yang diminta adalah N ke-20. Ya. Jadi yang ditanya adalah suku ke-20 adalah, nah, yang ditanya adalah suku ke-20 adalah, maka kita harus nyari A, B, dan C. Caranya gimana, Kak? Starting dari pola yang tadi Kakak tunjukkan, yang warna orange. Starting untuk mencari A. Menggunakan aljabar pastinya. Mencari nilai A. Nah, didapat dari 2A sama dengan 1. Maka A sama dengan setengah. Ada yang masih bingung kenapa dapatnya begini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tanyakan ke Kakak. Ini pola aljabar. Gitu ya. Ketika A-nya udah dapat, kamu kotakin. Biasanya Kakak tuh orangnya rapi. Jadi kadang-kadang Kakak suka kotak-kotakin supaya nanti ketika mau digunakan, nggak sulit untuk mencarinya. Lalu, mencari A sudah, mencari B sekarang tugasnya. B. Dari mana? Dari rumusan 3A plus B sama dengan 2. Masukin A-nya, karena A-nya udah ada di sebelah kiri. 3 dikali setengah ditambah B sama dengan 2. Maka B sama dengan 2-nya tetap. Yang ini 3 kali setengah, 3/2. 3/2 pindah ruas. Tadinya plus jadi min. 3/2. Seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyain atau kecepatan? Kecepatan nggak? Zi, kayak Lila. Tahu dari mana 3/2? 3/2 tahu dari mana? 3 kali setengah ya. 3 kali setengah, 3/2 pindah ruas jadi min. Terus gimana, Kak? Nilai 2 dikurang 3/2. Ya, tinggal kita buat aja 2-nya jadi per 2. Nah, berapa dibagi 2 hasilnya 2? Yuk. Angka berapa dibagi 2 hasilnya 2? Nalar, ayo. Kayak Lila atau Zi, boleh menjawab. Angka berapa dibagi 2 hasilnya 2? Suatu angka dibagi 2 hasilnya 2. Kalau kamu bingung, ya tinggal lawannya bagi kan dikali. 2 kali 2 berapa? 4. 4. 4 dibagi 2 kan 2. Maka B-nya berapa? B-nya sama dengan setengah. Karena udah sama kan? Denominatornya kan? Setelah mencari B sudah, A sudah, lanjutin variabel selanjutnya yang terakhir, mencari nilai C. Nah, mencari nilai C, masukkan pola yang di atas, paling atas, A ditambah B tambah C sama dengan 1. Masukin A-nya, karena udah ada di sebelah kiri, setengah. B-nya juga ada di sebelah kiri, setengah. Ditambah C sama dengan 1. Setengah tambah setengah, 1. Ditambah C sama dengan 1. C sama dengan 1 dikurang 1. Aljabar, C sama dengan 0. Kotakin. Oke, A sudah dapat,
B sudah dapat, C sudah dapat, substitusiin ke dalam rumusan. Kita masukin, karena yang diminta adalah U ke 20, maka kita masukkan menjadi setengah, buka kurung 20 kuadrat, ditambah setengah, dikali 20, ditambah 0. Nah, sampai sini cukup paham? Ya. Yang dilakukan apa dulu? Ya. Kuadrat dulu. Kuadratnya kita lakukan dulu. Setengah, 20 kali 20, 400, ditambah setengah, kali 20, ditambah 0. Baru kita lakukan pembagian. Ya. 400 bagi 2, 200. 20 bagi 2, 10. Ditambah 0, ya sama. Nilainya nggak berubah ya. Maka U20 nilainya adalah 200 tambah 10 tambah 0. 210. Ini jawabannya. Kakak bisa tahu U ke-20 dalam barisan ini adalah 210. Maka 210 adalah barisan ke-20. Boleh dicatat dulu. Silakan. Polanya gampang. Ini sebenarnya pada dasarnya butuh ketertarikan dan latihan yang cukup banyak aja. Supaya nggak grogi atau nervous saat mengerjakan soal tersebut. Sambil kakak buat juga latihan soalnya seperti apa. Ya. Oke, Lila, apakah sudah mencatatnya, Nak? Oke.
Oke, untuk latihan secara mandiri, kakak akan berikan latihan satu soal untuk barisan aritmatika bertingkat pada soal nomor 6. Silakan dikerjakan, kakak berikan waktu supaya kalian latihan juga saat ujian sekolah. Ada 40 soal dalam waktu 2 jam, 120 ya. Dan kakak akan nyalakan waktu timernya ketika sudah siap untuk mengerjakannya ya. Kakak akan kasih waktu at least coba ya 5 menit, karena kan nggak semuanya sulit ya. Kita mulai dari 5 menit dulu untuk mengerjakan soal nomor 6. Ya, selamat mengerjakan. Semoga hasilnya membuat kalian menjadi lebih paham dengan apa yang kakak jelaskan di poin nomor 5. Good luck. Udah siap, Zi? Oh, belum? Oke. Kakak kan, Kailila, sudah siap? Belum? Siapkan, aku tulis. Iya, siap nggak siap harus siap. Ya, karena ini ya kakak mau coba challenge kalian dengan waktu, karena udah kelas 9, target kalian di waktu juga. Ya, siap ya, semangat ya nak, karena dengan semangat kalian, orang tua kalian akan jauh lebih semangat untuk mencari nafkah untuk kalian, terutama untuk biaya sekolah dan biaya untuk yang lainnya. Good luck for Kailila sama Z. Good luck.
Oke, waktunya sebentar lagi sudah mau selesai ya. Silakan boleh di chat dulu, Z atau Kailila, jawaban yang sudah dihitung berapa ke kakak. Hasilnya aja ya, hasilnya. Kalau caranya nanti kita bahas sama-sama. Oh, udah nih. Ada siapa? Oke, sip. Oke. Terima kasih Kelila untuk infonya. Nggak apa-apa. Kakak mau tanyakan, ada Mas boleh sambil cerita nggak? Saya belum tidur. Kalau kakak boleh tahu nih sama Kelila, dan kita juga diskusi ya sih, biar maksudnya kita cari solusinya sama-sama, terus kita juga tahu kondisinya dari Kelila. Nah, Kelila tuh sebenarnya pagi kegiatannya apa, Kay? Boleh cerita nggak? MPLS tadi apa gitu? Capeknya kenapa, nak? Saya semalaman kurang tidur, soalnya harus kurang tidur. Hmm. Terus saya tidur jam 1, bangun jam 5. Ini apa? Sulit apa? Insomnia? Jadi sampai jam 1. Enggak. Saya kan kemarin saya tidur lama tuh, terus kalau saya tidur siang, terus saya nggak bisa tidur lagi. Oh, oke. Nah, nggak apa-apa, Kay, ya. Satu yang perlu Kairila harus tahu dan harus lakukan ke depannya, diatur lagi, lebih baik lagi cara tidurnya, terus juga kalau ada masalah terkait dengan, biasanya orang nggak bisa tidur karena kepikiran sesuatu. Kamu bisa sambil sharing tuh sama ibu, atau lebih dekat sama ayah, misalkan boleh share informasi apa gitu. Nah, biar pikiran kita tenang, terus jadinya ketika kita curhat, pikiran kita tuh jadi keluar apa adanya, terus baru bisa tidur. Gitu ya. Biasanya kakak suka gitu, kalau susah tidur kakak minta istri Kak Hendrik, bangun, jangan tidur dong, gak bisa tidur nih, misalnya gitu kan. Bener ini sih sama Kelina, kadang kakak kalau habis ngajar gitu ya, jam 8, jam 9 gitu. Istri Kak Hendrik pulang kan jam 6, jam 7. Terus dia enak, habis pulang langsung tidur jam 9. Kak Hendrik gak bisa tidur, karena kakak pernah cerita sama istri Kak Hendrik juga, nih kakak ceritain sama Ji sama Kak Gila, orang pinter itu, ya, tidurnya sulit. Ada dua lagi selain orang pinter ya, orang yang sibuk, pikiran, sulit tidurnya. Ya, jadi ada dua tuh tipikal orang yang maksudnya dia pemikir keras gitu ya, dia sulit tidurnya. Karena dia mikirin apa yang akan dilakukan esok hari, dan apa yang dia lakukan hari ini tuh udah bagus atau belum buat dia. Jadi kalau kakak tuh bilang gini, kamu boleh tidur, ke istri kakak, kamu boleh tidur kalau aku udah cerita. Jadi you have to listen my story today. Gitu ya. Jadi kakak cerita sekitar 1 jam. Jadi kita tidur tuh rata-rata at least jam 10 udah tidur. Jadi kakak punya waktu 1 jam cerita dulu, curhat gitu ya. Mau dia dengerin atau enggak, yang penting kakak cerita. Terus abis itu kadang juga nggak ada solusinya, yang penting kakak cerita. Setelah itu baru tidur. Rasanya sih lebih tenang sih, lebih enak gitu. Jadi seakan-akan kakak udah menyelesaikan tugas kakak hari ini. Kalaupun ada sesuatu hal yang di esok hari atau bagaimana, cerita kakak udah selesai, komplit gitu, at the end of the day gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan panjang umur tapi. Amin ya. Selalu sehat selalu, makanya kakak bilang ya, kayak Lila dan Zi, paling penting adalah lakukan hari ini yang terbaik yang kalian bisa lakukan. Karena hari esok biarkan Tuhan yang menentukan. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik hari ini. Gitu ya. Nah, itu dari kakak. Nah, untuk Kak Dila nanti coba diatur lagi. Ikutin aja saran Kak Hendrik. Mudah-mudahan cocok buat kamu. Ya, kalau nggak cocok ya cari solusi lain.
atau cerita sama teman yang lain. Mungkin dari Z ada yang mau cerita gimana Z? Kalau dari Z solusinya biar cepat tidur atau bisa feelingnya better after midnight gitu kan, udah tengah malam nih nggak bisa tidur nih, bagaimana cara lebih betternya gitu. Tapi anyway kalau kayak Lila sulit tidur gitu, apa namanya, boleh kakak tahu kalau sholat isya gitu, misalkan lagi sholat isya kira-kira di jam berapa kayak Lila? Jam 7. Jam 7. Oke. Kalau sholat tahajud harus tidur dulu nak, jadi sholat juga ya kan, kamu belum tidur kan, mungkin sih ada masuk. Saya Bagaimana menurut Z cara mengatasi orang yang sulit tidur sehingga esok pagi itu kan harus belajar, harus menjadi pribadi yang fresh lagi. Ini gimana caranya? Karena murid kakak dulu ada juga kayak Lila sulit tidur, akhirnya pas belajar, jangankan pagi ya, siang aja jam 11 jam 1-an aja sulit banget untuk fokusnya. Karena tidurnya kemalaman. Nah mungkin Zi minta bantuan Zi, ada solusinya dari Zi. Kalau saya susah tidur, saya sambil dengerin lagu, tapi HP-nya saya taruh, dan saya tidak kayak tiduran, tapi lagunya tuh kayak cuman volumenya kayak segini doang gitu. Di iPhone kayak cuman Setengah, enggak sampai setengah, kayak seperempat, gini, seperempat dikit lah. gini. Misalkan ini saya nyalain lagu ya. Nah, terus tuh volumenya cuma segini. Oke. Gitu. Atau bisa terus? Udah. Oke. Terus kalau Z tidur jam berapa? Saya beda-beda. Saya tuh sekarang kan lagi suka kayak baca namanya Alternate Universe, itu tuh kayak mirip fanfiction gitu. Itu biasanya saya baca saya ngantuk. Jadi saya kadang tidur. Saya sekarang punya goals tidur di bawah jam 10.30. Wih, mantap. Ya. Itu bisa dicapai ya, amin ya rabbal alamin. Silakan nanti dilakukan. Nah, kayak Lila gimana Ki? Udah ada pencerahan? Ya, buat target ya nak. Karena kesehatanmu kamu yang jaga, kamu yang rasakan. Ya, orang sakit itu nggak bisa sakitnya ditukar sama ibu atau bapaknya, walaupun bapak dan ibunya siap untuk menanggung sakit anaknya. Tapi sakitnya nggak bisa kan, makanya kadang-kadang kalau kakak lihat anak Hendrik panas gitu sedih, gitu ya. Ya anak kecil panas gitu kan, kenapa nggak kita gitu? Tapi nggak bisa, makanya bagaimana? Kita harus menjaga diri kita. Makanya kalau kakak lihat anak Kak Hendrik main batu, main kotor-kotoran, kakak nggak mungkin kan teriak-teriak, ya udah kakak tarik anaknya. Rewel, ya tapi that's the point gitu. Itu salah satu poin terpenting sebagai orang tua untuk melindungi anaknya. Nah, makanya kakak bilang sama Kairila, sama Z, ketika kalian sudah dewasa seperti sekarang, udah semakin tumbuh dewasa, udah mau ke arah SMA lagi ya, udah putih abu gitu ya, lakukan hal yang kalian persiapkan ya dengan cara merencanakan. Jadi buat plan, betul, buat rencana. Goalnya apa, wish-nya apa nih setiap hari ketika kalian diberikan nafas yang panjang gitu ya, nikmat yang begitu besar tiap hari, lakukan tuh. Nah, tiap hari nih, kalau yang dulu misalkan, aduh, kayaknya kok aku tiap hari duduk santai nonton TV atau apa, aku lihat ibu masak, aku bantuin deh masak kali-kali gitu ya, nyamperin mama atau ibu gitu.
Bu, aku bantuin dong mau masak nih. Atau juga bisa, kalaupun nggak mau masak itu, menata piringnya. Atau menjadi tester. Ya, menjadi pencoba masakan ibu atau mama gitu ya. Yang penting ditemenin. Nah, itu jadi salah satu yang quality time yang nggak disangka-sangka gitu. Walaupun jarang makan bareng ataupun ngumpul bareng, momen-momen 5-10 menit itu terbentuk di situ juga. Gitu ya. Nah, untuk Elila, semoga jadi lebih baik lagi. Dia juga goalnya semoga tercapai apa yang sudah direncanakan. Yang paling penting buat kakak, nggak ada yang mau mengharapkan kita online terus, ya. Walaupun secanggih apapun teknologi, pasti kalian pinginnya tatap muka, ketemu sama teman, ngobrol sama teman. Tapi ada hikmah di balik itu semua. Mungkin dulu kayak Lila les barengan sama Gaby, sama Lala. Ada kesempatan online ini bisa ketemu Z, ya, berbarengan sama Z gitu. Jadi ini ada hikmah tersendiri. Yang biasanya les, Haruka aku mau mandi dulu gitu. Sekarang pakai handuk di kepala kayak Lala pun jadi. Ya, dulu kakak inget banget mau les itu Lala mandi dulu atau apa, terus akhirnya baru muncul. Butuh waktu sekitar 20 menit. Nah, ketika ada online gini, ya lebih fleksibel gitu. Nggak ada kena macet, nggak ada yang namanya nunggu-nungguan teman. Sekalinya nunggu ya paling 5-10 menit gitu. Ya, itu sih hikmah tersendiri di online. Ya, tapi berharap semuanya pasti kakak tahu dalam lubuk hati kalian pasti ingin ketemu teman-teman di sekolah, ketemu guru-guru di sekolah. Karena sehebat apapun teknologi masih kalah dengan sosialisasi, gitu ya. Sosialisasi itu tak bisa dinilai dengan online, gitu. Karena misalkan contoh nih, ketika kayak Lila gini ya, nepuk tangannya Z aja ya, Z, ngomongnya gitu, itu ada saraf-saraf di Z itu kayak, si kayak gila ya, pukulannya keras juga. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak bisa terukur oleh online. Kalau kamu pukul layar, hancurlah layarnya. Jadi, dan sebaliknya gitu ya. Kakak selalu bilang, mudah-mudahan pandemik ini cepat selesai. Kalaupun seperti ini kondisinya, ya kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan selama Tuhan memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita setiap hari. Gitu ya. Gitu. Itu pencerahan kakak untuk Kairila sama Z. Semoga nanti kedepannya jadi lebih baik lagi. Posisi tubuhnya diatur lagi. Kalau lelah, capek, bilang aja apa adanya. Tapi yang paling penting, kalaupun nanti kalian mau belajar pas moodnya lagi bagus dan fisiknya bagus, anytime buka lagi catatannya, kerjakan, ya, temukan jawabannya. Udah, itu aja yang kakak minta. Jadi ketika kalian melakukan itu terus-menerus, ya, nggak perlu nungguin kakak ngajarin kamu tatap muka. Kamu bisa belajar kapanpun dengan catatan dan apa yang kakak berikan di grup. Gitu ya. Oke, langsung kakak bahas aja. Untuk yang sudah mengerjakan, terima kasih. Kakak coba mulai untuk menjelaskan kembali untuk nomor 6. Perhatikan baik-baik. Ya. Ini adalah soal terakhir juga kemungkinan untuk sesi sore hari ini. 1, 4, 9, 16. Kita kurangin. Di sini 3. 9 dikurang 4, 5. 16 dikurang 9, 7. Belum sama, karena memang kakak bilang satu kali lagi, supaya ketahuan apakah aritmatika bertingkat, untuk make sure itu jawabannya tepat. Ya. 5 dikurang 3, 2. 7 dikurang 2, 7 dikurang 5, 2. Ya. Cocok, ini disebut sebagai aritmatika bertingkat. Nah,
Aritmatika bertingkat butuh yang namanya A, butuh yang namanya B, dan C. Variabel-variabel ini bisa ditemukan dengan pola yang tadi kakak sudah jelaskan. Di sini ada 2A, di sini ada 3A plus B, di sini ada A plus B plus C, sama dengan 1, gitu ya. Jadi pola yang di sebelah kiri ini penting. Tuh, angkanya tidak seperti tadi. Tadi 121, sekarang 132. Nah, berbeda pola angkanya, betul? Angkanya berbeda, tetapi pola dalam bentukannya sama. Nah, yang pertama apa? Mencari A. Mencari A dulu. Mencari nilai A. Kalau mencari A, dilingkarin aja A-nya. Ini mencari nilai A. Dari mana 2A sama dengan 2? A sama dengan 1. Lingkarin. Oke? Mencari B. Mencari B didapat dari mana? 3A plus B sama dengan 3. 3 dikali 1 ditambah B sama dengan 3. 3 kali 1, 3, tambah B sama dengan 3. B sama dengan 0. Ya. Pastikan kalian tahu juga ini the last session. Jadi pahami benar-benar dapat dari mana 0, 3 dikurang 3. Sesuai aljabar. Mencari C. Bukan mencari B, tapi mencari nilai B. Mencari nilai C. Ya. A ditambah B tambah C sama dengan 1. A-nya 1 tambah 0 tambah C sama dengan 1. 1 tambah 0, 1 tambah C sama dengan 1. C sama dengan 0. Cocok. Ya. Nah, pastikan kalau benar checklistin semuanya. A, B, dan C-nya. Cocokin. Kalau benar berarti kamu sudah di tahap 85%. Lakukan menggunakan rumus UN yang tadi kakak udah bilang untuk mencari UN. AN kuadrat tambah BN plus C. Masukkan angkanya. A-nya adalah 1 dikali 20 kuadrat ditambah 0 dikali 20 ditambah 0. 20-nya dikuadratin dulu. 400 kali 1, 400 tambah 0 tambah 0. 400 tambah 0 tambah 0, 400. Ini adalah U ke-20. Gitu ya. Nah, seperti itu. Sampai sini cukup dipahami? Kalau benar berarti sudah paham untuk pembelajaran deret aritmatika bertingkat pada kesempatan kali ini. Ya. Gimana? Kayak gila. Desi. Oke. Optimis ya dari kakak untuk Kadila sama Z ya bisa mengerjakan soal ini. Yang penting satu, antusias ya, antusias. Pada saat di awal-awal selalu bertanya, selalu buka semangat kalian. Kakak nggak pernah melarang kalian untuk makan dan minum saat les. Silakan, kakak mengerti kelelahan kalian dari jam 8 sampai jam 3 sore. Ya, tapi alangkah lebih baiknya bijak ya, bijak ketika misalkan Kak aku lelah atau apa, jangan terlalu lama, recovernya balik lagi kita mulai starting lagi gitu ya. Nah, coba untuk di foldernya, di folder warna merah mudanya ya, itu ada satu soal di nomor 6 ya, di nomor 6. Ini kakak kasih poinnya aja ya yang di folder. Nah, yang di folder itu ada soal jumlah bilangan kelipatan 3 antara 200 dan 400 adalah, nah
Bagaimana cara mengerjakan ini? Ada salah satu soal di nomor 6. 200 sampai 400 kelipatan 3. Nah, definisi kelipatan 3 tuh seperti ini. 3, 6, 9, 12. Nah, ini kelipatan 3. Kelipatan 3. Coba aja 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. 3 kali 4, 12, dan seterusnya. Kita mau lihat ini deret apa? Karena patokan kakak tadi yang pertama apa? Tentukan deret apa dulu sebelum mengerjakannya. Kita kurangin. 6 dikurang 3, 3. 9 dikurang 6, 3. 12 dikurang 3. 12 dikurang 9, 3. Sama nilai B-nya. Yes, ini aritmatika. Ya, ini adalah deret aritmatika. So, pasti yang ini juga deret aritmatika. Cuman kita harus nentuin 200 apakah bisa dibagi 3? Kalau kamu mau coba silakan. Kalau dia desimal berarti nggak bisa. Boleh dicoba, bantu. Nggak bisa, oke. Kita ambil angka selanjutnya 201. Kak, kenapa 201? Habis 200, 201. Angkanya bulat, yes. Terima kasih Kak Lila. Yes, bisa. 201 sebagai angka atau U pertama. Setuju? U pertama. Ya, U pertama. Sementara 400, apakah bisa dibagi 3? Kalau kakak sih bilangnya, nggak bisa sih, Kak. Oke, turunin 1 digit sebelum 400. Berarti 399. Kita ambil angka yang paling mendekati 400. Yes, bisa. Berarti ini adalah suku ke N. Kita nggak tahu suku ke berapa nih 399. Katanya diminta jumlah. Jumlah ini SN. Ya, SN. Tadi SN itu rumusannya adalah N per 2 buka kurung A ditambah UN. Betul? Ya enggak? Cuman kakak nggak tahu N-nya berapa. Nggak selamanya di dalam soal N-nya tuh ada. Kalau UN-nya sih kita udah dapet nih 399. Tapi N-nya berapa nih, suku ke berapa gitu. Karena kita butuh. Bagaimana caranya? Kita masukkan ke rumus UN. A ditambah N-1 kali B. Pakai aljabar nanti. Jadi masukin 399 sama dengan A-nya adalah 201. Setuju? Buka kurung. Ya, N-nya kan yang ditanya. Ya, dikurang 1. B-nya kelipatan 3. Kan B-nya 3. Ya, kelipatan 3. Berarti B-nya adalah 3. Setuju? B-nya 3, karena kelipatan 3 yang diminta. Ya, jangan lupa ini tambah. Hampir lupa tadi kakak tambahnya. Oke? Maka kita tulis lagi. 399 sama dengan 201 ditambah rainbow. Jangan lupa ini perkalian rainbow ya, nak. Nah, seperti itu. Jadi, 3N dikurang 3. Nah, mana yang like term? Yang ini like term. Nah, gitu kan? Kita masukin. 399 sama dengan 201 dikurang 3 berapa? 201 dikurang 3. 198. 198 ditambah 3N. And then mana yang dipindahkan? Kaila, kakak yakin Kaila bisa jawabnya. Yuk silakan. Mana yang dipindahkan? 399 kurang 198. Yes. So, kembali lagi spirit kamu. 98. Tuh, sama dengan 3N. Berapa nilainya? 399 dikurang 198. Atau langsung N-nya aja juga boleh.
Langsung dapat N-nya aja Kak Lila, karena ini konsepnya udah dapat N-nya sama dengan 67. tuh 67. Ya. Udah dapat N-nya, selesai deh. Masukin ke sini. Berarti S ke 67 sama dengan 67 bagi 2, buka kurung 201, ditambah 399. Selesai. Cukup paham? Gitu ya. Nah, filenya nanti akan kakak berikan di grup. Kalau mau catat sekarang, silakan. Masih ada waktu 9 menit lagi. Ya, 9 menit lagi boleh silakan dicatat. Bagi yang belum mencatat, tetap harus melihat apa yang kakak sudah catat sebagai apresiasi kalian kepada kakak. Kakak apresiasi kalian dengan memberikan file ini. Karena kalian sudah memperhatikan sebelumnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Waktu masih ada sekitar 8 menit lagi sebelum kita tutup kegiatan hari ini. Jadi gitu, Z dan Kailila. Kadang-kadang tidak selamanya yang ditanya UN, tidak SN. Bisa A, bisa B, bisa N. Tergantung dari penalaran kita. Dibutuhkan apa? Kefokusan. Ya, Z apa? Itu nomor berapa Kak soalnya? Nomor 6. Nomor 6. Jawabannya yang 67. Bukan. 67, kamu hitung, Nak. 67 bagi 2 berapa? Kali 201 tambah 33. Berapa? Oh, belum selesai. Saya kira Belum selesai. Kalau kakak selesaiin, nanti finishing kekaliannya belum dapat, gitu kan. Nah, itu bukan nomor 5 ya? Oh, nomor 5 atau 6? 5. Oh, 5. Di kakak nomor 6 soalnya. Ya, kadang kan suka kakak edit-edit ya. Diatur aja. Oh, berarti ada yang nggak kehapus di soal-soal tertentu. Thank you, Z, confirmnya. Jadilah, udah dapat filenya juga kan ya? Silakan boleh dimasukkan cara pengerjaannya. Sebenarnya pembelajaran itu nggak ada yang sulit. Semuanya balik lagi ke diri masing-masing dan niat kita untuk menjadi lebih kuat dan fresh kembali. Suatu saat nanti kalian juga akan seperti Kak Hendrik, ya. Kalau kalian dari awalnya sudah semangat belajar seperti ini, mau sampai jam berapapun pekerjaan nggak akan jadi kendala buat kalian. Karena sebenarnya yang dilatih sama Kak Hendrik bukan materi, mentalnya. Ya. Orang temennya Z atau kayak Lila nih, yang nggak les gitu ya, paling tidur, main game, nonton YouTube, bikin TikTok. Nggak salah. Nah, jawabannya 20.100 bukan. Ya, betul. Thank you, Kak Dila. Nggak salah, mereka seperti itu. Ya, hak mereka. Ntar kalau kakak gitu, ntar dibilangnya melanggar HAM. Iya kan? Tapi kita nggak ada yang tahu seperti apa masa depan kita kalau bukan kita yang mengatur diri kita sendiri. Gitu. Ya. Itu aja. Terima kasih Kak Dila dan Z. Jawabannya yang B, 20.100. Semangat ya, Nak. Ya. Kalau kamu semangat, ya, itu hubungannya bukan lagi ke diri kita, tapi ke orang sekitar kita. Ya, ini boleh kakak stop share? Kadila gimana? Boleh, terima kasih. Untuk kegiatan hari ini kakak tutup saja dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya pasti ada, salah-salah kata itu sudah biasa. Ya, cuman sebagai manusia kita saling memaafkan jika ada salah dan kurangnya. Kita lengkapi dengan kelebihan kita masing-masing. Kakak tutup dengan mengucapkan salam, selamat melanjutkan aktivitas dan ibadahnya. Jangan dilupakan. Kakak tutup dengan mengucapkan salam, sehat-sehat selalu anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Sama-sama.